Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Susanti dengan NPM 1811060012, kelas Biologi D, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tanaman telang atau dengan nama latin Clitoria ternate dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nifsi Ramdini MSI. Cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu ada 5 poin. Yang pertama, deskripsi, kemudian manfaat, selanjutnya syarat tumbuh, cara budidaya, dan yang terakhir kendala budidaya dan solusinya. Poin yang pertama yaitu deskripsi. Tanaman telang ini masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Clitoria, spesies Clitoria ternate. Ciri-ciri dari tanaman bunga telang ini: yang pertama, memiliki sifat basah atau herbaceous karena batangnya yang cukup lunak. Bentuk batangnya bulat, teres, dengan sifat permukaannya licin, levis. Arah tumbuh batang adalah membelit ke kiri, sisi trosum volubilis. Dan biasanya, tanaman kembang telang membelitkan batangnya pada tanaman lain yang berada di dekatnya. Dan biasanya yang dijadikan medianya adalah tanaman yang berjenis dari rumput-rumputan. Tipe dari percabangan bunga telang adalah dikotom. Kemudian selanjutnya, bunga telang merupakan bunga majemuk tandan, berbentuk pada ketiak daun, memiliki tangkai silindris, panjangnya kurang lebih 1,5 cm, memiliki kelopak berbentuk corong, mahkotanya berbentuk kupu-kupu dan berwarna biru. Tangkai benang sari berlekatan membentuk tabung, kepala sari bulat, tangkai putik silindris, kepala putik berbentuk bulat. Bunga ini dapat disebut bunga lengkap atau bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari atau disebut hermaprodit atau berkelamin tunggal. Bunganya bisa tumbuh sepanjang 1-3 inci. Bunga ini biasanya mekar di awal musim semi, awal atau akhir musim panas, atau awal musim gugur. Bunga telang mekar di pagi hari dalam posisi terbalik dan tidak mengeluarkan aroma atau rasa. Ciri selanjutnya yaitu pada daun. Daun kembang telang ini termasuk daun tidak lengkap karena tidak memiliki upi daun. Hanya memiliki tangkai daun, petiolus, dan helai daun, lamina. Saat dewasa, tanaman bunga telang memiliki daun elips dengan panjang 1-2 inci. Berdaun majemuk 3-5, anak daun berbentuk lonjong, permukaan atas tidak berbulu dan permukaan bawah dengan bulu yang tersebar. Ciri yang selanjutnya yaitu pada buah. Buahnya polong berbentuk pendek, berbentuk memintal lonjong, tidak berbulu, berwarna hijau saat masih muda dan kecoklatan saat sudah tua. Ciri yang selanjutnya yaitu pada biji. Biji bunga telang ini termasuk tumbuhan monokotil. Bunga telang memiliki biji 3-7 per buah. Kantup cembung, biji berbentuk oval, warna biji kekuningan atau kehitaman. Ciri yang selanjutnya yaitu pada akar. Akar pada tanaman ini termasuk akar tunggang dengan banyak cabang lateral dan warnanya putih kotor, berkayu dan tertanam dalam di tanah. Bagian-bagian dari akar kembang telang yaitu leher akar, kolum radisi, batang akar atau akar utama, korpus radisi, ujung akar, apex radisi, serabut akar, fibrilla radicalis. Poin yang selanjutnya yaitu kandungan nutrisi atau senyawa bioaktif yang ada pada tanaman telang. Tanaman telang memiliki beberapa kandungan gizi, fitokimia yang dapat memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain itu, bunga telang juga dapat dijadikan sebagai pewarna alami bagi makanan. Warna ungu pada bunga telang ini berasal dari pigmen antosianin. Senyawa antosianin dan flavoid banyak terkandung di bunga telang yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi dibandingkan dengan antosianin dari ekstrak bunga lain. Tanaman telang juga memiliki beberapa senyawa kimia seperti fenol, delpiridin, triglukosid, alkaloid, saponin, sulfur, dan C-oksalat. Pada bagian daunnya ada lagi kandungan senyawa seperti kaempferol, triglukosid, dan
triterperoid pada bijinya mengandung asam sinamat, fenotin, dan beta-sitosterol. Bunga telang juga memiliki zat gizi makro dan mikro, di antaranya yaitu lemak dengan presentase 2,50%, protein 0,32%, karbohidrat 2,23%, serat kasar 2,10%, kalsium 3,10%, magnesium 2,23%, potasium 1,25%. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat dari tanaman telang. Tanaman telang ini bermanfaat pada bidang kesehatan, bidang peternakan, bidang industri, dan bidang pertanian. Pada bidang kesehatan, tanaman telang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan, mengatasi diabetes, obesitas, anti kanker, anti-inflamasi, anti asma, anti mikroorganisme, dan mengatasi kerusakan hati. Antibodi mengatasi tekanan darah tinggi, melancarkan air seni, pembasmi racun, melancarkan haid, mengobati penyakit kulit seperti bisul, abses, dan jerawat, pembersih mata, menghitamkan dan menguatkan rambut, mengobati sakit telinga, mengobati bronkitis, mengurangi peradangan seni, menurunkan demam, anti radang, penyembuhan luka, pereda nyeri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan dalam bidang peternakan, tanaman ini berpotensi sebagai sumber protein dan energi untuk ternak ruminansia ataupun non-ruminansia. Tanaman kembang telang dapat diberikan ke ternak berupa hijau segar, hayat ataupun campuran di dalam konsentrat. Sedangkan pada tanaman ternak non-ruminansia diberikan dalam bentuk tepung daun yang dicampur pada pakan sebagai sumber protein dan pengecaran pakan. Dalam bidang industri, bunga telang dapat dijadikan sebagai pewarna makanan karena kandungan anthoyanin yang menghasilkan warna ungu pada bunganya. Tanaman ini dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam bahan industri pangan, misalnya untuk menghasilkan nasi berwarna biru. Praktik pewarnaan makanan menggunakan bunga telang juga dikenal di beberapa negara di Asia Tenggara. Misalnya, nasi kerabu khas Malaysia adalah nasi berwarna biru yang dari pewarnaan bunga telang. Di Thailand, ada menu nasi santai disajikan bersama mangga, namanya khao nio, marmuang. Kini muncul varian dengan nasi berwarna biru, minumannya namdok anchan, teh bunga telang yang dicampurkan jeruk. Ia kerap disajikan sebagai minuman selamat datang di hotel bagi wisatawan, hingga cepat populer ke seluruh dunia. Sedangkan pada bidang pertanian, akar telang diketahui banyak menghasilkan nodul atau benjolan pada akar yang merupakan tempat bakteri mengikat nitrogen. Beberapa penelitian memperlihatkan tanaman ini bisa menyehatkan lahan yang kritis. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai syarat tumbuh dari tanaman telang ini. Tanaman telang dapat tumbuh dengan curah hujan tahan terhadap kekeringan dengan curah hujan 400 sampai 900 mm per tahun, dengan kondisi tanah berpasir, lempung, aluvial, dalam, dan liat yang berat, dengan pH tanah 5 sampai 8, dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Cahaya matahari penuh walaupun dapat tumbuh juga di dalam naungan, dengan angin kira-kira 6 km per jam. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai teknik dan cara budidaya tanaman telang. Ada 3 poin di sini mengenai penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Penanaman dari tanaman telang ini meliputi penyemaian dan pemindahan bibit. Penyemaian tanaman telang. Pertama-tama, pilih bibit telang dengan cara merendamnya dengan air sekitar 3-4 menit. Kemudian, pilih biji yang tenggelam di air. Selanjutnya, rendam bibit yang tenggelam hingga 7-12 jam. Tanam benih di wadah yang berisi campuran tanah, pasir atau sekam, dan pupuk kompos. Kemudian semprot permukaan media semai dengan spray air, lalu tutup bagian atasnya dengan plastik bening berlubang. Simpan wadah di tempat teduh. Pastikan media semai selalu dalam kondisi lembab. Bibit bunga telang akan mulai bertunas dalam jangka waktu 2-7 hari. Jika benih sudah tumbuh selama 5 minggu dan mengeluarkan 2-5 helai,
maka bibit sudah siap tanam. Kemudian pemindahan bibit. Pilih wadah yang cocok untuk tanaman bunga telang terlebih dahulu, misalnya pot. Batu-batu kecil diletakkan di bagian dasar pot. Lalu pot diisi dengan campuran tanah, pupuk, dan sekam atau pasir dengan komposisi 2:1:1. Memberikan kayu atau besi sebagai media rambat dengan memasang tegak lurus dengan jarak. Bibit bunga telang diambil dari media semai beserta dengan akarnya dan ditanam di pot. Jangan sampai pada bagian akar tanaman yang lecet atau bahkan patah selama proses pemindahan. Pemeliharaan pada bunga telang ini meliputi penyiraman, pemupukan, media rambat, dan penyiangan. Penyiraman biasa dilakukan di pagi dan sore hari, namun jika media tanam cenderung lembab atau tidak terkena matahari langsung, sebaiknya cukup lakukan 1 kali di pagi atau sore hari. Pemupukan dilakukan 2 minggu sekali, bisa memberi pupuk organik cair ataupun pupuk kalsium. Media rambat. Media rambatnya itu diikat halus tanaman ke arah media rambat jika ia sudah tumbuh cukup tinggi. Kemudian penyiangan. Siangi area dekat akar dengan rutin dan lakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pemanenan. Panen tanaman bunga telang dapat dilakukan setiap hari ketika bunga telang mekar. Warna biru bunga telang bermekaran menandakan tanaman bunga telang ini telah siap untuk dipanen. Poin yang terakhir yaitu mengenai kendala budidaya dan solusinya. Terkait hamanya, biasanya yang menyerang bunga telang adalah kutu daun, tungau, dan laba-laba yang memakan semak abadi. Untuk mengusir hama, biasanya menggunakan minyak nimba atau minyak neem. Selain itu, overwatering atau underwatering seringkali menyebabkan hama seperti ulat dan belalang menyerang tanaman itu. Sekian presentasi yang saya paparkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.